Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini di dalam melakukan seluruh kegiatan kami. Malam ini kami mau belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat kami. Urapilah kami, berikan kami pengertian, supaya dengan demikian kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami ini pun akan memuliakan Tuhan. Berkati juga seluruh pemirsa yang mengikuti pembelajaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 25 Mei 2025 dengan judul Penolong dalam Kesesakan. Bacalah Mazmur 46 untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pekabaran pengharapan apakah yang dapat kita ambil dari hal ini di tengah kekacauan kehidupan sekarang, dan apakah yang kita ketahui akan terjadi di bumi pada akhir zaman ketika pertentangan besar terjadi di sini? Mazmur 46 tampaknya menyentuh tema yang kita temukan dalam kitab Ibrani, sesuatu yang lebih baik. Yesus adalah lebih baik daripada imam besar duniawi. Pengorbanannya lebih baik daripada semua pengorbanan hewan. Dan bait suci surgawi adalah lebih baik dari tipe-tipe yang ada di bumi. Namun, Mazmur ini mengambil pendekatan yang berbeda. Penulis tidak mengambil hal-hal yang baik dan membandingkannya dengan hal-hal yang lebih baik. Dia membandingkan dunia yang memberontak dan konsekuensi mengerikan yang ditimbulkannya, dengan janji akan hal-hal yang lebih baik, ya Tuhan, rencanakan untuk kita. Memang Mazmur ini dipenuhi dengan harapan dan janji bahwa bahkan di tengah kehancuran dan pencobaan serta penderitaan dan peperangan yang kita hadapi, pada akhirnya kita harus diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tertulis di Mazmur 46 ayat 11. Dan untuk beristirahat dalam kepastian bahwa suatu hari nanti semua ini akan berakhir, dan bahwa Tuhan akan ditinggikan di bumi. Tertulis di Mazmur 46 ayat 11. Perhatikanlah juga apa yang tertulis di sini. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah,
Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mazmur 46 ayat 3. Seseorang tidak diingatkan akan pemandangan yang akan terjadi pada kedatangan kedua. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wahyu 6 ayat 14. Dan ini menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 12. Dunia kita saat ini dengan segala kejahatannya yang menyertainya tidak akan bertahan selamanya, dan apa yang datang setelahnya menjanjikan kita sesuatu yang sekarang hampir tidak dapat dipahami oleh pikiran kita. Namun untuk saat ini kita hanya perlu bertahan, tetap dalam iman dan berpegang teguh pada wahyu Tuhan yang kita miliki, terutama di dalam Yesus di kayu salib. Betapapun buruknya hal-hal dunia ini, dan kita tahu itu akan menjadi lebih buruk, harapan apakah yang harus Anda ambil dari pengetahuan Anda tentang kebaikan, kuasa, dan karakter Tuhan? Pikirkan dengan baik. Mari kita berdoa. Allah kami yang di sorga, kami berterima kasih dalam kesempatan yang Tuhan berikan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Biarlah melalui pelajaran ini kami lebih mengerti bagaimana rencana Tuhan yang begitu indah. Walaupun bumi bergoncang, walaupun langit akan runtuh sekalipun, Tuhan tetap dan bahkan tetap melindungi kami, menuntun kami pada kebenaran-Mu. Berkati kami semuanya dan begitu dengan seluruh pemirsa, supaya kami pun merasa berbahagia di dalam lindungan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu nyata bagi kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.